kerakyatan lainnya, serta perwakilan dari FSPMI. Pertemuan hari ini merupakan respon dari pihak kami DPR RI atas surat permohonan audiensi dari KSP PB terkait penyampaian draft rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Kami mengapresiasi inisiatif dan partisipasi aktif saudara-saudara dari KSP PB dalam menyuarakan apresiasi aspirasi pekerja Indonesia. Kehadiran kami bersama pemerintah yang pada hari ini diwakili oleh 3 menteri menunjukkan komitmen bersama untuk mendengarkan, membahas, dan nantinya akan merumuskan regulasi ketenagakerjaan yang berkeadilan, dan DPR RI terbuka terhadap masukan konstruktif demi terciptanya undang-undang yang melindungi hak-hak pekerja sekaligus mendukung iklim investasi yang kondusif bagi kemajuan bangsa, dan komitmen kami juga adalah mendengarkan dan bersama-sama mencari solusi yang terbaik bagi rakyat. Selanjutnya kami persilakan kepada mungkin juru bicara dari KSP PB dan dari FSPMI mungkin untuk menyampaikan masukan dan penjelasannya atas kehadirannya dalam rapat kita pada hari ini. Waktu saya persilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT. Hari ini alhamdulillah kami sebagai masyarakat diterima dengan lapang dada oleh wakil rakyat kita, didampingi oleh 3 kementerian. Tentu kami sangat bangga dan memberi apresiasi pada DPR atas menghargai dengan sangat kedatangan kami ini. Untuk itu, pada kawan KSPB, kita beli aplaus untuk DPR. Pimpinan DPR, pertama Wakil Ketua DPR, Bapak Profesor Insinyur Haji Supni Dasko Ahmad, SHMH, yang kami hormati, juga Bapak San Mustafa sebagai Wakil Ketua DPR, para menteri, 3 menteri, pertama Menteri Hukum Republik Indonesia, Pak Supratman Andi Adgas, kedua Menteri Tenagakerjaan Republik Indonesia, Pak Yasserli, yang ketiga Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Bapak Mukhtarudin, yang kami hormati. Bersama kawan-kawan dari pimpinan Balek dan pimpinan Komisi 9, kami datang kemari dalam atas tanggapan surat yang sudah kami sampaikan dan dengan singkat dan cepat ya, tidak melalui proses yang ribet ya, melalui saya langsung dijawab silakan datang gitu, dengan pintu terbuka. Kami datang bersama delegasi namanya Koalisi Serikat Pekerja Partai Buruh yang terdiri dari 64 federasi serikat pekerja di bawah 5 konfederasi serikat pekerja yang terbesar di Indonesia, yaitu Konfederasi KSPSI Andigani Nenawea, kedua KSPI Said Iqbal, yang ketiga Serikat Buruh Sejahtera Indonesia di bawah Darta Papahan, dan keempat KPBI di bawah pimpinan Ilhamsa atau dikenal dengan Boeing gitu ya. Kami juga bersama koalisi kerakyatan, ada 9 koalisi kerakyatan, yaitu terdiri dari para nelayan, tani, jala PRT, jaringan miskin kota, buruh migran, dan transportasi ojek online beserta tenaga honorer. Perkenan Pak, perkenalkan Pak, di sini para presidium, di paling ujung Pak Didi sebagai mewakili tenaga guru honorer, samping kiri Pak Didi, Pak Henry Saragih sebagai Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, di sebelah sini Agus Priadi, Wakil Presiden Bidang Organisasi, dan sebelah kiri saya Bung Syed Saludin sebagai Wakil Presiden Bidang Kepemiluan, dan Pak Ramidi mewakili Bung Iqbal sebagai Sekretaris Jenderal Sekjennya KSPI, dan ada Dr. Roy dari Medis, ada dari sindikasi ya, media
Bung Isan ya, yang hadir sebagai presidium pada hari ini. Kami datang kemari dalam rangka akan menyampaikan Pak draft prinsip dan pokok-pokok pikiran yang sudah kami persiapkan dengan serius, tebal Pak, tebal sekali 250 halaman. Jadi kami di KSPB ini benar-benar serius untuk menyikapi Pak atas putusan MK 168 yang mana memerintahkan segera dibuatkan undang-undang baru ya untuk kerjaan yang kita diberi waktu sampai tanggal 31 Oktober 2026. Tentu kita tidak mengendaki sampai tanggal 31, kalau bisa tahun ini selesai Pak, kalau bisa gitu. Ya, tentu kami akan menyampaikan pokok-pokok pikiran Pak, prinsip dan pokok pikirannya secara lebih gamblang gitu, ya lebih detail nanti. Setelah itu nanti dengan kawan lain kalau ada yang mau nambahkan ya, untuk menyampaikan tambahan, tapi nggak usah lama-lama ya, nggak usah mungkin semenit 2 menit. Untuk itu pada tim pengarah pembuat rancangan ini, Bung Said Saludin, kami persilakan untuk menyampaikan secara ringkas lah itu. Pada Bang Said kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan DPR RI, pimpinan Balek, pimpinan Komisi 9, para menteri yang hadir, para pejabat, dan semua teman-teman buruh, pekerja buruh yang hadir hari ini. Kami mungkin barangkali sebelum saya menyampaikan pokok-pokoknya saja Pak, garis besar, apakah boleh kami serahkan dulu kami menyampaikan bahannya supaya interaksinya ada begitu Pak. Boleh kami izin Pak untuk sampaikan dulu, boleh ya? Oh tadi saya kelewatan Pak, mohon maaf Bung Said Iqbal kondisinya belum bisa bergabung karena sedang dirawat di rumah sakit di Yogyakarta selama 6 hari ke depan itu Pak. Jadi mohon doanya dan supaya lekas sembuh itu. Mohon maaf. Oh tadi saya kelewatan Pak, mohon maaf Bung Said Iqbal kondisinya belum bisa bergabung karena sedang dirawat di rumah sakit di Yogyakarta selama 6 hari ke depan Pak. Jadi mohon doanya dan supaya lekas sembuh. Mohon maaf. Lagi cuma satu. Tinggal satu lagi bahannya. Baik, izin melanjutkan pimpinan. Jadi kami kebetulan menjadi pemohon dalam perkara 168 yang pada akhirnya memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk membuat undang-undang tenaga kerjaan yang baru, yaitu putusan 168. Partai Buruh bersama sejumlah serikat pekerja yang tergabung dalam KSPPB. Oleh sebab itu, kami merasa punya tanggung jawab moral juga untuk menindaklanjuti putusan MK. Sayangnya, 11 bulan sudah berjalan sejak MK jatuhkan putusan di Oktober 2024 ya. Rupanya kami masih belum mendengar kejelasan dari DPR RI sebagai
pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Apakah sudah ada draft resmi misalnya, ada naskah akademik, di luaran ada kami terima tapi juga tidak jelas, belum bisa dikonfirmasi. Oleh sebab itu kami mengambil inisiatif untuk menuangkan dulu secara garis besar masukan dari KSPPB yang kami jadikan dalam satu naskah berisi, pertama, pokok-pokok pikiran, minta maaf. Yang pertama adalah prinsip-prinsip pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Yang kedua adalah pokok-pokok pikiran terkait dengan materi yang menurut kami penting untuk diatur di dalam undang-undang ketenagakerjaan. Pimpinan, para menteri yang kami hormati, secara garis besar kita bisa melihat dasar hukum dari kami memajukan ini adalah putusan MK 168 yang memerintahkan undang-undang ketenagakerjaan setidaknya pada 4 hal. Pertama, terkait dengan bentuk hukumnya. Jadi MK itu meminta untuk membuat undang-undang baru, bukan undang-undang revisi. Jelas dinyatakan dalam sejumlah putusan itu, dan dalam naskah yang kami sertakan, kami juga ada file soft copy-nya, itu kami kutip putusan-putusan MK yang menyatakan bentuk hukumnya haruslah undang-undang baru, bukan undang-undang revisi. Yang kedua, tentang metode pembentukannya yang diminta untuk undang-undang tersendiri. Kalau tersendiri berarti metodenya adalah single subject rule, bukan omnibus law. Yang ketiga, terkait dengan waktunya yang memang harus beberapa kali disebut oleh MK harus segera. Nah, 11 bulan berlalu inilah kata segera itu sepertinya belum kami rasakan. Dan dia harus selesai paling lambat 2 tahun atau 31 Oktober 2026. Yang keempat, tentang materinya. Yang pertama menampung Undang-Undang 13 2003 dan Undang-Undang Nomor 6 2023. Lalu kemudian semangat dan sejumlah substansi dan semangat sejumlah putusan MK. Banyak orang mengira putusan MK yang dimaksud hanyalah putusan 168. Tidak, MK tidak menyebut nomor putusan, tetapi mengingatkan tentang substansi dan semangat sejumlah putusan MK. Kami menginventarisir ada 62 permohonan yang pernah maju sejak MK berdiri, pengujian tentang Undang-Undang 13 dan Undang-Undang Nomor 6, termasuk dulu sempat ada yang dinyatakan inkonstitusional Nomor 11 2020, itu hanya ada 13 putusan yang dikabulkan. Nah, dari 13 itu total yang diubah oleh MK ada 42, 50% diantaranya yang dikabulkan adalah permohonan yang kami ajukan. Nah, oleh sebab itu kami memasukkan substansi dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi 13 yang dikabulkan dan kami mengambil 6 yang dinyatakan ditolak. Tetapi dalam pertimbangan hukumnya banyak poin-poin penting untuk perbaikan hukum ketenagakerjaan. Berangkat dari itu yang terhormat pimpinan, kami sampaikan garis besar tentang prinsip-prinsipnya dulu. Kenapa kami merasa penting soal prinsip ini? Karena kita harus belajar juga pada Undang-Undang Cipta Kerja Jilid pertama dulu yang dinyatakan inkonstitusional, dan kita tentu tidak ingin Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sekarang mengalami hal yang sama. Oleh sebab itu kami mengingatkan tentang adanya 7 prinsip formil dan 10 prinsip material yang perlu menjadi guidance bagi pembentuk undang-undang. Yang pertama, untuk prinsip formil, ini soal meaningful participation. Saya kira saya tidak banyak membahas ini karena saya yakin DPR sudah lebih aspiratif sekarang. Kami meyakini bahwa apa yang kami bawa sebagai masukan akan betul-betul dipertimbangkan. Tetapi terkait dengan prinsip material, kami perlu menyampaikan beberapa hal. Pertama, tentang perlunya mengakomodir sejumlah norma dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memang itu memberikan pelindungannya dalam bab tentang hak asasi manusia. Hak-hak pekerja buruh itu pada umumnya adalah hak asasi manusia. Oleh karena dia hak asasi manusia, maka
tidak boleh pembatasan terhadap hak yang diberikan di Undang-Undang Dasar, itu pembatasannya dilakukan melalui peraturan pelaksanaan seperti PP, Permen, dan sebagainya. Maka di putusan 168 MK berulang-ulang menyatakan tentang kesalahan prosedur, materi undang-undang diatur dalam materi PP. Nah, itu kami mengingatkan tentang hal itu. Jadi yang berikutnya ada TAP MPR juga yang masih berlaku tentang misalnya salah satunya TAP MPR 16 yang memungkinkan kepemilikan saham bagi buruh. Lalu ada 19 putusan MK yang saya sebut tadi, 6 untuk yang ditolak dan 13 yang dikabulkan. Lalu kami juga sebutkan di situ, uraikan tentang 26 konvensi ILO yang perlu harus menjadi rujukan. Lalu tentang berorientasi pada pelindungan HAM, lalu menegaskan peran aktif negara. Soal ini kami rasa anggap menjadi penting. Hak-hak pekerja buruh tergolong sebagai hak-hak ekosop, ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga dalam hak ekosop, peran negara justru harus lebih banyak dibanding hak-hak sipil dan politik yang dimana negara harus mengurangi perannya. Oleh sebab itu, undang-undang ini kami harapkan betul-betul memperlihatkan adanya peran negara, pembelaannya kepada pekerja buruh. Lalu kemudian ada yang terkait dengan sejumlah penjelasan dalam Undang-Undang 13, termasuk di Undang-Undang 6, yang sebetulnya materinya itu reheling, mengatur. Padahal penjelasan kan nggak boleh bersifat mengatur dia. Dia hanya memperjelas kata, frasa, kalimat, dan seterusnya atau contoh-contoh. Nah, kami menemukan yang kami anggap itu substansial, hal pokok, yang semestinya nggak boleh lagi diatur di level penjelasan, tapi dia harus dinaikkan menjadi norma. Lalu ada sejumlah PP, ya, PP turunan dari Cipta Kerja khususnya itu, yang juga tadi saya sampaikan membatasi hak-hak pekerja buruh, sedangkan materinya sebetulnya hanya boleh dibatasi oleh undang-undang. Tentu saja ini bukan soal yang penting ada aturannya, tapi dampak dari dirumuskannya dalam bentuk hukum tertentu itu akan berimplikasi juga dengan cara mengujinya. Kita tahu kalau dia dituangkan di PP, ya pengujiannya berarti hanya bisa ke Mahkamah Agung. Kalau dia dituangkan dalam undang-undang, maka kita bisa menguji ke Mahkamah Konstitusi. Pimpinan yang terhormat, tentang pokok-pokok pikirannya. Tadi tentang prinsip-prinsip. Sekarang pokok-pokok pikiran materinya. Setidaknya ada 17 isu baru yang kami tuangkan di sini dan diharapkan bisa diatur. Di antara 17 isu baru itu adalah adanya kelompok pekerja buruh yang selama ini belum mendapat pelindungan dan pemenuhan hak-haknya karena mereka seolah-olah dianggap bukan pekerja, padahal sesungguhnya mereka tergolong sebagai pekerja karena ada pemberi kerjanya. Di antaranya yang kami minta untuk bisa diatur juga di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru ini adalah pekerja digital platform atau platform digital. Itu luas sekali, termasuk di dalamnya adalah ojek online, dan kemudian kurir online dan sebagainya, termasuk konten kreator dan seterusnya. Lalu yang kedua, kami juga meminta untuk ada pengaturan dan pelindungan kepada pekerja medis dan kesehatan yang selama ini belum mendapat pelindungan dari undang-undang manapun, dan ini sangat menyedihkan jika mereka sudah berjuang demi kemanusiaan tapi hak-haknya tidak dilindungi. Lalu ada lagi pekerja pendidikan, yaitu tenaga pendidik dan kependidikan. Di level kampus misalnya, sekarang sudah mulai tumbuh serikat pekerja kampus yang juga bagian dari KSPPB. Itu mereka kurang mendapatkan pelindungan. Ada lagi soal awak kapal yang terdiri awak kapal niaga dan awak kapal perikanan. Hidup matinya di dalam kapal, dia kerja di kapal, dia tidur di kapal, 24 jam kerjanya, mesin mati tengah malam, ombak kapal, dia nggak ada waktu berhentinya, nggak ada jam kerjanya. Sementara di undang-undang pelayaran, atau bahkan sebagian diatur di PP, bahkan di Permen, padahal itu hak fundamental. Harusnya diatur di undang-undang, karena di materi undang-undang. Lalu yang berikutnya adalah tentang larangan percaloan tenaga kerja, ini isu baru. Yang kami minta sudah harus tegaskan, nggak boleh lagi orang nyari kerja atau lewat-lewat calo. Lalu ada pelatihan vokasi sebagai ide baru kami, barangkali ini juga Pak Menteri Ketenagakerjaan bisa menjadi atensi. Selama ini tumpang tindih antara pelatihan kerja
pemagangan yang semua bercampur, yang ujung-ujungnya adalah pengusaha berusaha untuk menghindar dari tanggung jawabnya kepada buruh. Orang magang suruh kerja dengan upah yang cuma ongkos misalnya, atau menggantikan pekerja yang ada di situ supaya dapat upah, bisa membayar dengan upah murah. Nah, oleh sebab itu kerangkanya adalah pelatihan kerja di Undang-Undang Ketenagakerjaan nanti yang baru itu hanya boleh untuk pekerja buruh. Maka dia harus ada hubungan kerja. Soal apakah dilaksanakan oleh perusahaan, oleh pemerintah, oleh swasta, di dalam negeri, di luar negeri, itu kami ada uraiannya di sini. Tapi dia harus dibatasi dulu. Yang kedua adalah pemagangan. Pemagangan itu hanya boleh untuk siswa didik dalam pemenuhan CPL, capaian pemenuhan untuk sesuai dengan kurikulum pendidikan. Jadi hanya anak sekolah, SMA misalnya SMK, atau dari universitas begitu, ya. Dan itu pun dibatasi 3 bulan paling lama. Nah, tapi di situ konteksnya itu dia belajar, ya, bukan untuk kepentingannya si pengusaha, bukan si pemberi kerja, gitu. Tapi untuk dia meningkatkan nilai misalnya untuk CPL tadi. Itu kategori yang kedua. Kategori yang ketiga, bagaimana bagi mereka yang calon pencari kerja, tenaga kerja yang belum mendapat pekerjaan, atau mereka yang sudah menyelesaikan masa pensiun atau terkena PHK. Maka kami usulkan ada satu jenis pelatihan baru yang namanya pelatihan vokasi. Jadi pelatihan vokasi untuk pekerja, untuk tenaga kerja yang tidak memiliki hubungan kerja, pemagangan khusus siswa didik karena untuk kepentingan kurikulum tadi, sedangkan yang untuk pekerja buruh adalah yang pelatihan kerja. Ini penting untuk dari awal itu dibedakan. Nah, permasalahan selama ini muncul adalah karena sistem pemagangan tiba-tiba dianggap sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja. Udah, jadi ngaco tuh. Nah, itu yang kami minta. Lalu kemudian isu barunya juga antara lain tentang larangan menahan dokumen. Kita tahu banyak kasus-kasus kemarin itu, Kementerian Tenaga Kerja juga banyak laporan tentang dokumen yang ditahan, misalnya ijazah dan sebagainya buruh. Itu kan bukan kewenangan dari perusahaan menahan dokumen. Terus dinyatakan di dalam undang-undang yang baru. Lalu kemudian termasuk misalnya di dunia pendidikan. Orang kalau ada pekerja pendidikan, katakanlah dosen, dia mau pindah ke tempat lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, dan dia tidak pernah mendapatkan misalnya ikatan dinas dibiayai atau apa gitu oleh kampusnya, tapi dia dipersyaratkan misalnya namanya SLB, surat lulus butuh. Karena nggak dikasih, ya dia nggak bisa pindah. Jadi terkungkung dia di situ. Nah, ini kelompok pekerja ini juga harus diperhatikan. Mereka berjuang buat dunia pendidikan, tapi tidak ada pelindungannya. Padahal itu satu dokumen yang semestinya menjadi kewenangan satu organ, tapi organ itu nggak mau mengeluarkannya. Kalau di istilah TUN kan kita mengenal istilah fiktif positif dan fiktif negatif. Nah, ini kan kalau swasta jadi nggak bisa dia, karena dia bukan pejabat TUN atau badan TUN. Nah, ini yang juga menjadi penting. Lalu kemudian ada lagi soal hak mengajukan sita jaminan, ya, kepada pemberi kerja, pengusaha. Ya, hak intervensi dalam PKPU kalau pilot, ya, termasuk kemudian ada kita minta cadangan dana pesangon. Pekerja yang bekerja pada perusahaan penerima pemborongan, ini bukan outsourcing. Jadi yang lebih orang kenal subkon, ya, subkontrak gitu. Itu kan supaya dia bisa menjamin hak dari pekerjanya, maka sejak awal perusahaan atau pemberi kerja yang menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada perusahaan pemborongan tadi itu, dia harus menyiapkan dana dana untuk persiapan nanti apabila ada terjadi PHK gitu. Jadi dia nggak bisa lepas tangan seenaknya saja. Lalu untuk pesangon juga harus diberikan termasuk kepada PKWT, pekerja kontrak wajib juga harus menerima pesangon. Kerjanya sama, yang dikerjain sama. Ini kan cuma soal pilihannya aja, apa dia tetap atau dia sementara PKWT atau PKWTT. Tapi kan dia mengabdi, dia melewati kurun waktu sekian lama. Maka nanti harus diatur bahwa pesangon juga menjadi hak dari pekerja
PKWT. Lalu tentang isu perbaikan secara singkat saja, pimpinan, saya sampaikan yang pertama adalah tentang ruang lingkup pemberi kerja. Saya pilih beberapa saja, nggak semuanya saya bacakan karena 59. Ruang lingkup pemberi kerja itu disebutkan pekerja itu kan perorangan, pengusaha, badan hukum, badan-badan lainnya. Pengusaha diberi definisi, diberi pengertian. Tetapi badan hukum nggak pernah sampai sekarang, tidak ada satupun ketentuan di dalam Undang-Undang 13 termasuk 6 yang mengatur siapa itu badan hukum. Setelah pengusaha dikasih definisi, di dalamnya ada usaha, ada perusahaan, perusahaan dikasih definisi, tapi badan hukum enggak. Oleh sebab itu, menurut kami, ruang lingkup pemberi kerja harus diperluas. Karena yang saya sebut tadi soal awak kapal, soal pekerja medis kesehatan, soal pekerja pendidikan, dan sebagian kampus dan sebagainya itu, supaya mereka terjangkau. Dengan ditetapkannya mereka dalam kelompok badan hukum sebagai pemberi kerja, maka automatically orang yang mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain dari si pemberi kerja, dia adalah bagian dari pekerja sehingga harus tunduk pada undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Kami nggak akan sebutkan satu persatu, ada di materi ini. Lalu kemudian misalnya soal tenaga kerja asing, gitu. Ini yang menjadi sangat penting karena laporan dari banyak ke kami, dan ini di antara di KSPPB juga ada teman-teman serikat dari Indonesia Timur sana, Sulawesi dan seterusnya, yang juga menitip pesan untuk ini diperhatikan. Gitu. Tidak boleh ada TKA, misalnya personalia gitu, dipekerjakan. Nah itu masih ada terjadi, padahal itu nggak boleh, putusan MK melarang. Yang boleh misalnya tanpa RPTK kan hanya direksi atau komisaris asing, gitu kan? Tapi tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dia tetap pakai RPTKA. Terlepas dari soal RPTK, penggunaan tenaga kerja asing itu sekarang masih direkrut misalnya untuk jabatan-jabatan yang memang dilarang. Itu masih ada sampai dengan sekarang. Nah, terus kemudian tentang misalnya soal persyaratan PKWTT. Dalam beberapa hal dia harus demi hukum harus dinyatakan menjadi PKWTT. Tentang sistem outsourcing, kami strict di situ. Sistem outsourcing dalam pengertian satu perusahaan menyediakan jasa tenaga kerja. Jadi menempatkan tenaga kerja, atau dulu istilahnya itu suka ada istilah labor supply gitu ya. Alih daya istilah sekarang itu tentu harus sesuatu yang ditolak. Jadi yang diperbolehkan hanya adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan yang disebut sebagai perusahaan pemborongan. Sistem-sistem lain seperti kemitraan, sistem harian lepas dan sebagainya harus dihapuskan harus dinyatakan secara tegas sebagai sistem yang dilarang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Kami minta juga ada pelindungan kepada pekerja disabilitas, pelindungan kepada pekerja perempuan. Selanjutnya adalah tentang larangan pemotongan upah yang masih terjadi atau penundaan pembayaran upah. Soal upah ini menjadi penting karena begini pimpinan. MK menyatakan undang-undang yang baru harus menampung semangat dan substansi putusan MK. Putusan yang mana saya sebut tadi, saya ambil pilih di sini ada 19. Ada satu putusan, misalnya putusan nomor 8, itu putusannya ditolak. Tetapi di dalam pertimbangan hukumnya itu strict bunyinya. Upah minimum hanya dinyatakan memiliki kepastian hukum dan berkeadilan apabila perhitungannya cuma 3, yaitu yang disebut di Undang-Undang 13 itu. Pertama adalah KHL, yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi, lalu kemudian produktivitas. Kalau pakai cara selain dari itu, maka secara kontrario dimaknai dia tidak memiliki kepastian hukum dan dia tidak adil. Putusan MK itu sampai sekarang belum pernah dinyatakan oleh mahkamah mereka mengubah paradigmanya itu. Berarti itu putusan masih bisa dijadikan substansi. Sedangkan Undang-Undang Cipta Kerja itu menggunakan metode yang lain lagi, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu yang nanti akan saya mungkin sedikit jelaskan. Nah, oleh sebab itu kami coba mencari formulasi soal upah minimum ini yang tentu saja harus menguntungkan buruh.
Nah, nanti kita bisa pakai skema. Misalnya kira-kira secara sederhana begini pimpinan. Kalau dia upah ada survei KHL. Jadi kita mengkombinasikan. Metode pertama adalah metode KHL-nya itu disurvei. Kalau hasil survei pada saat survei dilakukan, itu ternyata nilainya di bawah upah minimum saat itu, maka dia dipakai perhitungan adalah makroekonominya itu inflasi ya dan sebagainya itu indeks tertentu. Sepanjang indeks tertentunya 1.0. Jadi bukan 0, minimal harus 1. Karena kalau 0, ya selalu susah itu naiknya. Maka harus di level 1. Nah, tetapi kalau dia ternyata setelah dihitung di atas upah minimum pada saat itu, maka yang dipakai rumusan KHL. Nah, itu kami tawarkan model-modelnya di sini pimpinan. Terkait komponen KHL juga ini harus meningkat kualitas dan kuantitasnya setiap kurun waktu. Lalu besaran upah pokok yang rasionya itu 25%, 75% itu mestinya nggak perlu lagi diberlakukan, cukup upah pokok itu adalah sekurang-kurangnya nilai upah minimum. Kami juga melihat ada disparitas upah antar daerah. Padahal kalau kita bicara KHL, apa bedanya bayar listrik bagi buruh di Morowali dengan buruh di Jakarta, buruh di mana di Bandung? Emangnya beda tarifnya dengan perhitungan yang sama gitu? Kan sama. Bicara beli pakai transport, item komponen KHL itu ada transport. Mau cicilan motor kah misalnya, atau misalnya pakai bensin dan sebagainya. Harga BBM kan sama. Gitu. Nah, ini yang kami sebut sebagai KHL real. Jadi perhitungan itu nggak pakai lagi misalnya kayak makanan dihitung beras sekian, ininya sekian kilo, nggak begitu lagi. Udah yang gampang aja lah, yang real. Orang makan masuk ke rumah makan yang paling sederhana, katakanlah warteg atau rumah makan yang paling sederhana begitu. Misalnya berapa sekali makan 15.000, ya kan orang makan 15.000 di sini dengan yang di tempat lain juga 15.000, kira-kira sama aja itu. Kan harga telurnya sama, kan harga sayurnya kira-kira relatif sama. Maka pakai metode itu untuk memperkecil atau bahkan pada gilirannya adalah untuk meminimalisir atau mencegah terjadi disparitas upah antar daerah. Kita tahu Jawa Tengah cukup kecil. Lalu soal rasio upah tertinggi dan terendah, kami juga minta nanti dalam undang-undang itu dibuat perbandingan. Misalnya 1, 5, 10. Buruh paling kecil tuh katakanlah ambil contoh operator. Kalau upah operator 5 juta, maka di tengahnya ada manajer gitu ya. Ya dia 25 juta. Yang tinggi direksi misalnya dia 50 juta. Jadi harus ada, karena ketimpangan kesenjangannya jauh sekali. Gitu. Nah, ini kan rakyat hari ini kan selalu menyoroti soal-soal ketimpangan kesenjangan yang kayak begini. Nah, di beberapa negara kami juga kasih contohnya itu kan juga memberlakukan. Jadi harus ada antara upah rasio perbandingan upah antara buruh yang level tengah misalnya manajer begitu dengan direksi. Upah sektoral juga kami minta untuk betul-betul setelah putusan MK kemarin ini diatur dan jangan lagi dipermainkan. Upah sektoral tuh kira-kira begini, kami bagi sebagai contoh ada 2. Sektoral pada satu daerah yang baru industrinya baru ditetapkan dia sektoral, misalnya saya nggak tahu di daerah misalnya Jawa Timur begitu ya, dia baru ditetapkan industrinya mendapatkan sektoral. Maka cara penghitungan metodenya akan berbeda dengan sektoral yang memang sudah berjalan. Gitu. Nah, kami tawarkan beberapa idenya di sini, pimpinan. Lalu soal struktur dan skala upah, ya, terus tentang upah penuh saat mogok, lalu upah untuk pekerja digital platform yang mungkin tidak persis sama harus pengaturan modelnya karena mereka kurun waktunya pendek dan seterusnya. Lalu ada lagi di bidang kesehatan juga pimpinan. Jadi medis dan kesehatan itu, ini kebetulan ada Pak Roy, dia bukan cuman dokter kesehatan, dia ada juga aplikasi misalnya Halodoc lah gitu kan. Itu juga bagian dari pekerja platform digital itu. Lalu kemudian
tentang standar jaminan sosial, ya, kemudian jaminan membentuk serikat pekerja dan sebagainya. Kemudian soal limitasi peraturan perusahaan yang harus dibatasi, waktunya itu nggak bisa terus diperpanjang, dan jika sudah ada perubahan, dia belum sempat diubah, dia pakai yang lama. Dalam soal PKB, maaf. Lalu kemudian soal peran SPSB, Serikat Pekerja Serikat Buruh dalam perundingan, yang diantaranya juga dapat saja didampingi oleh federasi atau konfederasi. Yang ini selama ini dianggap bahwa serikat itu ya hanya yang dalam perusahaan. Kalau begitu ceritanya, nggak ada Undang-Undang 21 2000. Undang-Undang 21 2000 itu kan justru membuat klasifikasinya. Kalau berhadapan dengan pengusaha yang jelas kata MK nggak mungkin seorang buruh berhadapan sama pengusaha, maka dibantu serikat, serikatnya kurang kuat, dibikinlah kelompok yang lebih besar lagi namanya federasi, dibuat lagi yang lebih besar konfederasi. Lalu apa fungsinya kalau dia nggak bisa ikut mendampingi? Nah, itu juga harus perlu ada pengaturan. PHK juga harus dipersulit, yang MK sebut sebagai cara paling terakhir, the last resort. Lalu tentang tadi pesangon untuk PKWT juga diberikan, jaminan pensiun, lalu soal pengawasan, sanksi administratif, pidana, dan seterusnya. Terakhir pimpinan dari saya untuk memberikan beberapa penekanan saja, bahwa menjadi penting bagi DPR RI sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang betul-betul memperhatikan putusan-putusan MK. Karena seperti saya bilang tadi, kalau dia dianggap ditolak seolah-olah karena ditolak, ya berarti nggak ada substansinya. Ada. Karena dia diberikan, sebagian diantaranya diberikan uraian oleh MK tentang di dalam pertimbangan hukumnya. Nah, tadi saya kasih contoh misalnya yang putusan 8 tadi. Ada lagi juga misalnya putusan nomor 27. Ini yang kategori diterima. Di putusan 27 itu, dulu kan masih bisa tuh yang itu antara subkon dengan laplay dalam konteks outsourcing, ya, yaitu penyerahan sebagian pekerjaan sama yang penyediaan tenaga pekerja buruh. Nah, khusus tentang yang sifatnya penyerahan sebagian pekerjaan atau subkon tadi itu, MK itu menyatakan begini, ada dua model. Pertama, kalau dia buruhnya perusahaan subkon itu, maka dia harus PKWTT. Karena untuk melindungi hak-hak dia apabila perusahaan subkon tiba-tiba di stop kontraknya oleh si pemberi pemborongan. Nasibnya bagaimana tuh? Misalnya diperjanjikan PKWT sekian tahun, tahu-tahu baru berjalan berapa karena nggak beres. Misalnya perusahaan catering makanannya nggak beres, atau perusahaan apa itu nggak beres, atau nah dia kemudian alihkan kepada perusahaan yang ini, nasib si pekerja ini bagaimana? Maka kata MK itu harusnya dia PKWTT. Dalam hal dia PKWT, maka ketika perusahaan si pemberi pemborongan ini mengalihkan kepada perusahaan yang lain, maka orang ini harus menjadi juga buruh di perusahaan baru ini, di perusahaan B ini. Ketika dia menjadi buruh di situ, dia meneruskan pekerjaan yang tadinya tidak selesai karena di-stop tadi oleh si pemberi kerja. Nah, ini menjadi sangat adil dan itu diproteksi betul oleh MK dalam putusan 27 dan dikutip kembali dalam putusan 168. Dari saya cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah kita dengar tadi pokok-pokok pikiran termasuk 59 isu perbaikan, 17 isu baru, dan prinsip formil serta material yang cukup tebal. Ini ada 250 halaman. Saya minta mungkin dari pimpinan Komisi 9 yang pada saat ini sedang melakukan pembahasan terhadap undang-undang, mungkin ada tanggapannya, karena tadi dari teman-teman buruh mengatakan bahwa belum pernah mendengar ada angin apalagi hujan soal pembahasan undang-undang tenaga kerja ini. Silakan. Terima kasih pimpinan.
Wakil Ketua DPR RI yang saya hormati, Pak Dasko, Pak Saan, dan juga Pak Cucun, lalu juga pimpinan Balik, serta pimpinan Komisi 9 yang hadir juga, dan Menteri Ketenagakerjaan, Menkumham, maupun juga Menteri KP2MI, dan teman-teman dari Serikat Presidium Koalisi Serikat Pekerja yang hadir pada hari ini. Memang proses Undang-Undang Ketenagakerjaan ini diputuskan di dalam Prolegnas DPR RI, itu ada di Komisi 9 ya, dan kami sudah membentuk panja Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, dan di dalam list Prolegnas memang masih ditulis perubahan ketiga ya Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena memang ini masih berproses, kita belum sampai detail betul ya sejauh mana substansi-substansi yang tadi sudah disampaikan ini mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Secara ketentuan peraturan perundang-undangan memang kalau lebih dari 80% gitu ya, frasa maupun juga ya substansi ini bisa dikatakan artinya membentuk undang-undang yang baru. Itu nanti tentu kami akan dalami lebih lanjut terkait dengan hal ini, dan memang benar pimpinan dan teman-teman Presidium Koalisi Pekerja bahwa sampai dengan hari ini untuk draft rancangan undang-undang ya itu memang belum kami keluarkan secara resmi dari panja. Kalau naskah akademik dari hasil masukan Badan Keahlian DPR kami sudah memiliki ya, tapi ini tentu belum final karena kami saat ini prosesnya masih dalam tahap mendengarkan berbagai macam masukan. Makanya agenda panja masih hearing, kemarin sudah kita ketemu dengan seluruh konfederasi serikat pekerja ya di 22 konfederasi ya, dan ini akan berlanjut terus saya kira, dan pihak-pihak lain ya tentu kami akan agendakan juga ya, termasuk masukan juga dari daerah yang juga penting untuk kita dengarkan. Jadi sejauh ini pimpinan kami laporkan bahwa panja Undang-Undang Ketenagakerjaan ini ya sudah dibentuk dan sudah berproses, sudah berjalan gitu ya. Hanya saja memang masih dalam tahap menerima masukan ya, dan poin-poin penting yang tadi sudah disampaikan sebenarnya juga kemarin sudah kita dengarkan juga di dalam dan sudah menjadi catatan di dalam panja RUU Ketenagakerjaan gitu. Itu saya kira pimpinan. Baik, terima kasih. Jadi ini memang ada masukan, dan nanti pimpinan Balik juga setelah ini saya kasih kesempatan bicara, karena memang kadang-kadang debatable di DPR RI ini yang belum putus. Kadang-kadang kalau satu gugatan ditolak, itu pertimbangannya bagaimana, kan begitu. Karena substansi dari pertimbangan itu terhadap gugatan yang ditolak. Nah, kadang-kadang masih debatable, walaupun itu pertimbangannya kadang-kadang bagus sekali gitu loh. Nanti kita akan bahas dan kaji. Mungkin ada dari pimpinan Balik masukan sedikit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, para menteri yang terhormat, pada Koalisi Serikat Pekerja Partai Buruh, ya, terima kasih kehadirannya, dan tentunya di sini adalah suatu hasanah dan masukan yang luar biasa. Pak, siapa nama Pak? Pak Said Salahuddin. Nanti nomor telepon Sekretariat Balik daftar. Besok saya mau meaningful sama Bapak terkait dengan pekerjaan platform, ya, itu penting. Jadi meaningful Pak, meaningful itu makna Pak, bermakna, penting sekali, dan ini terkadang bahkan sering kita itu melihat di media Pak, itu kok ini RUU ini lambat, atau RUU ini tergesa-gesa, terlalu cepat-cepat Pak ya. Ini saya mau kasih declare sedikit Pak, kalau 1-2 pasal kita nggak mungkin berbulan-bulan Pak. Kalau 1-2 pasal kita 1 hari 1 malam selesai Pak.
Ya, karena itu hanya menambah norma. Pak Said pasti ngerti itu tadi. Kalau dari penjelasan beliau, dan saya tahu beliau nih dari physically-nya enggak apa. Bagi di dunia kami dulu, saya ini pengacara juga kan. Enggak awam beliau ini. Nah, itu satu. Kedua, meaningful itu kan sebenarnya bagaimana kita melakukan satu prosesi pembentukan hukum yang berangkat daripada sumber material dan formil, Pak. Bagaimana kita mendapatkan formil dari fungsional-fungsional para pelaku-pelaku yang menceritakan fakta-fakta. Material itu daripada saintifik, akademisi, dan sebagainya, yang kita padu satukan, yang akan menjadi, kalau bisa, kita abstraksikan dulu, Pak. Jadi kita abstraksikan dulu dalam bayang-bayang sehingga akan timbul persamaan, Pak. Karena kalau kita masukkan langsung ke norma, ini kadang-kadang masih berat sebelah. Gitu. Contoh, Pak, kita dalam pembuatan perundang-undangan sekarang, kita perhatikan, Pak, sekarang ini lebih banyak kita ke protection, perlindungan. Ya, dibalik sekarang ini perlindungan pekerja rumah tangga, perlindungan pekerja migran Indonesia. Ya kan? Kita melakukan meaningful, kita mengundang NGO dan sebagainya. Semuanya itu, Pak, bercerita terkait dengan kekerasan-kekerasan di luar negeri. Ya. Dan kemudian mereka tidak dapat dalam konteks bahwa negara tidak hadir di hadapan mereka. Nah, saya bertanya kembali, ini biasanya selama ini yang menghadapi persoalan kekerasan-kekerasan itu seperti apa? Bagaimana bentuk pekerja migran ini secara proseduralnya? Ternyata berangkat ke luar negeri itu tidak unprosedural. Nah, ini kan kejadian fakta-fakta, Pak. Ya kan, fakta-fakta yang ada, kita abstraksi. Maka timbul pasal, Pak. Bagaimana agar tidak stateless pekerja migran Indonesia ini? Karena kita sudah punya konsiderasi dalam pertimbangan itu, pekerja migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri yang mendapatkan upah. Whatever, dia berangkat unprocedural, dia berangkat prosedural, itu sama-sama mendapatkan penghasilan, Pak. Dan berarti dia adalah PMI, berarti adalah warga negara Indonesia, Pak. Dan itu adalah tanggung jawab negara harus hadir. Dan sebanyak 4,5 juta. Kita juga pada saat meaningful masalah BPS, Pak, sudah menanyakan kepada BPS Tenaga Kerja. BPJS Tenaga Kerja. BPJS Tenaga Kerja menyatakan, Pak, bahwa tidak bisa dihitung total data berapa banyak orang yang di luar negeri. Nah, Pak Menteri PMI, saya kemarin ada perdebatan dengan Pak Bintang, staf khusus Anda, Pak. Gitu kan. Jadi ada timbul pasal, Pak, agar menyelamatkan nyawa-nyawa hak asasi manusia yang ada di luar negeri ini, bagaimana agar mereka melaporkan diri ke yang berwenang, dalam konteks ini adalah Kementerian PMI di luar negeri, agar dapat terdata, Pak. Tetapi bagaimana daya tariknya? Maka pasal itu ada satu perdebatan juga, dibuat ada pengampunan, boleh jadi nanti kita ganti ke perlindungan, karena pengampunan nanti efeknya kiri kanan dan sebagainya. Tapi inilah masih terjadi perdebatan, Pak Said, tapi intinya kita harus menemukan satu titik sehingga protection yang mengarah kepada dignity, yang tujuannya adalah kesejahteraan atau prosperity. Itu tujuannya, Pak. Jadi perlindungan itu harus ada keadilan, keseimbangan. Jadi kita tadi sudah berbicara apa segala macam, saya kira meaningful tidak cukup dengan perspektif dari sisi keadilan hukum, dari sisi pekerja. Tapi pemberi kerja juga bisa kita lihat sisinya, Pak. Kita ambil contoh Pak Presiden kita, Pak. Waktu di PBB, beliau menyatakan, memperjuangkan bagaimana Palestina dihargai. Kalau Palestina dihargai oleh Israel, maka Israel akan kita akui, kata Pak Presiden begitu. Jadi ada keseimbangan di situ, Pak. Nah, jadi akan terjadi norma muatan materi, akan terbentuk norma muatan materi manakala atau ketika keadilan itu nyata ada di depan, dan itu bisa terbentuk dari abstraksi yang berangkat dari fakta realitas yang ada. Maka oleh karena itu, atas arahan Pak Prof. Dasko juga, kita di Balek itu sudah mulai ghost to kampus, Pak. Jadi kita yang berangkat ke kampus-kampus, Pak. Padahal ngurusin PPRT, Pak. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita minta angkat cakra berpikirnya bagaimana mengangkat dignity, martabat daripada pekerja rumah tangga, yang tidak lagi ada bahasa pembantu rumah tangga, apalagi asisten rumah tangga. Gitu. Jadi pekerja rumah tangga. Dan ternyata kita masih menunda karena apa? Bahwa supir pribadi di rumah itu juga bagian dari pekerja rumah tangga. Makanya kita ambil tarik. Sehingga nanti mungkin pekerja lepas dan sebagainya semuanya melengkapi. Nah, maka tidak akan ada perlindungan yang konkret, yang lengkap ketika masih ada pekerja-pekerja yang belum masuk ke dalam rangka
kerangka undang-undang kita sebagai penyelamat dan menuju kesejahteraan sebagaimana sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian dari kami pimpinan, mudah-mudahan ya nanti pekerja platform Pak, kita mohon masukan Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Izin menambahkan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan DPR, yang saya hormati para menteri, yang saya hormati pimpinan Balek, pimpinan Komisi 9 dan seluruh tamu yang hadir. Saya ingin menambahkan dari Komisi 9, Prof. Jadi kita di Komisi 9 saat ini sebenarnya sedang membuat list untuk materi-materi yang akan kita bahas. Karena materinya cukup banyak, bahkan kemarin ada usulan untuk, tadi juga disampaikan oleh Pak Said, bagaimana undang-undang ini bukan lagi revisi, tapi menjadi undang-undang baru. Karena untuk menjadi undang-undang baru, revisinya harus 80%. Kita mengkaji itu, apakah ini akan masih berbentuk perbaikan, kata-kata kalau di prolegnas masih perbaikan, atau sudah bisa menjadi undang-undang sendiri, karena kalau 80% bisa menjadi undang-undang sendiri. Oleh sebab itu kita sedang melakukan list untuk pembahasan undang-undangnya seperti apa, karena nanti kita akan rapat dan akan mengundang sesuai dengan topik-topiknya, karena topiknya cukup banyak tadi kan yang disampaikan, ada upah, ada soal disabilitas, ada awak kapal, ada juga soal BPJS ketenagakerjaan juga, soal kelompok teman-teman dari mana itu startup, pekerja rentan, pekerja medis dan sebagainya. Nanti kita akan melis semuanya dan akan kita undang Pak Ketua untuk berdiskusi sesuai topik. Karena kalau tidak sesuai topik nanti pasti akan melebar diskusinya dan tidak bisa fokus. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Menteri Tenaga Kerja, nanti yang dua setelah ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan DPR RI, Prof. Dasko, Pak Saan, Dr. Cucun, pimpinan Balek DPR RI, pimpinan Komisi 9, Menteri Hukum dan Menteri P2MI. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan yang pertama tentu kita mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh. Kita akan kaji ini dan saya yakin ini adalah masukan yang konstruktif untuk kemudian bagi pemerintah kita akan lihat bersama. Jadi memang ini adalah undang-undang dari inisiatif dari DPR. Jadi juga Pak Pimpinan, selama ini memang kita sudah koordinasi dengan pimpinan Komisi 9 juga. Dan memang kita mengikuti tadi ya sudah ada kajian akademik, sudah ada juga konsultasi publik ya yang sudah dilakukan dengan buruh dan juga dengan pengusaha. Pemerintah memang terakhir begitu jadwalnya pimpinan ya. Jadi ini pada saatnya nanti menurut kami masukan yang diberikan oleh KSPPB ini kemudian bisa memperkaya kajian-kajian yang sudah kita lakukan sehingga nanti pada saatnya pemerintah memberikan masukan terhadap RUU-nya dan saya yakin ini akan bisa mempercepat gitu ya sesuai dengan harapan dari teman-teman serikat pekerja, serikat buruh terutama KSPPB. Dan saya juga yakin hadirnya pimpinan DPR di sini bagaimana kemudian juga pemerintah dan kemudian pimpinan Komisi 9 dan pimpinan Balek menunjukkan satu niat kita bersama, satu upaya kita bersama, bagaimana negara bisa hadir, ya, memberikan kesejahteraan yang terbaik bagi buruh di Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, kami apresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Menteri Perlindungan Migran, terakhir Menteri Hukum mengenai masalah mungkin ke soal keputusan MK ini, Menteri Hukum dapat memberikan pertimbangan secara singkat, tapi kita minta Menteri Tenaga Pekerja Migran dulu untuk memberikan masukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Wakil Ketua DPR RI, Bapak Profesor Bapak Supni Dasko, yang kami hormati para Wakil Ketua DPR RI yang hadir, Pak Cucun, Pak San, pimpinan Komisi 9, dan juga pimpinan Balek, sekaligus juga para menteri yang hadir pada kesempatan siang hari ini, dan dari seluruh presidium Koalisi Serikat Pekerja Partai Buruh yang kami muliakan. Undang-undang ini merupakan inisiatif daripada DPR. Ya. Tentu kami dari pemerintah, khususnya dari Kementerian P2MI, tentu pada saatnya akan bersama-sama untuk membahas tentang proses substansi daripada undang-undang yang akan diajukan. Nah, masukan-masukan tadi tentu memang ada yang berkaitan dengan Undang-Undang 18 2017 yang sekarang ini juga sedang proses di Balek, ya, dan sebagai inisiatif Balek Undang-Undang 18 2017. Tapi memang antara dua kutub ini memang ada satu bekerja di luar negeri, satu mengatur pekerjaan di dalam negeri. Nah, dari sisi kesejahteraan dan perlindungan, kalau di Undang-Undang Pekerja Migran, memang itu melibatkan peran pemerintah cukup besar. Ya. Di negara memang dalam Undang-Undang 18 yang lama dan rencana revisi itu memang melibatkan negara cukup besar dalam proses, baik konteksnya adalah kesejahteraan maupun konteksnya adalah perlindungan. Jadi oleh karena itu tentu kami dari Kementerian P2MI ya, pada saatnya juga nanti akan siap bersama pemerintah ya untuk membahas tentang undang-undang ini, dan masukan-masukan sangat berharga memperkaya referensi kami ya, bersama pemerintah dan bersama DPR, agar undang-undang nanti yang akan kita buat betul-betul bisa mengakomodir semua kepentingan pekerja, tidak hanya soal kesejahteraan, lebih-lebih juga terkait dengan perlindungannya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Pak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Hukum. Baik, terima kasih pimpinan DPR, Bapak Profesor Supni Dasko Ahmad, Pak Cuncun, Pak Saan, pimpinan Komisi 9, teman-teman Komisi 9 dan pimpinan Balek, dan teristimewa teman-teman dari Serikat Pekerja. Menurut saya, mungkin kali ini DPR mencatat sejarah. Perhatian terhadap pekerja tentu bersama dengan pemerintah, karena dalam waktu yang bersamaan ada 4 undang-undang yang akan segera diselesaikan yang terkait dengan hak-hak pekerja. Belum pernah terjadi sebelumnya. Yang pertama, karena ada putusan MK terkait dengan revisi Undang-Undang 13. Ataupun katakanlah entah nanti itu menjadi undang-undang baru. Ya. Yang kedua, ada usulan ataupun yang sementara sudah berjalan RUU tentang perlindungan pekerja migran. Yang ketiga, usulan terkait dengan RUU pekerja rumah tangga. Dan yang terakhir, RUU yang baru adalah RUU tentang pekerja platform. Semua diinisiasi atas kesepakatan pemerintah bersama dengan DPR dalam program legislasi nasional, itu menjadi usul inisiatif DPR. Nah, momen hari ini Pak Ketua, pimpinan yang kami hormati dan teman-teman pekerja, kami bersama dengan Pak Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia, tentu pada akhirnya dari awal pada saat pun juga pembahasan Undang-Undang Ciptaker dulu ya, kita bersama-sama dengan seluruh teman-teman serikat pekerja sebenarnya tidak ada perbedaan mendasar terkait dengan
prinsip-prinsip yang diinginkan dan masukan-masukan yang ada di sini. Nah, karena itu kami sifatnya menunggu, dan yang pasti bahwa apa yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi itu menjadi pegangan untuk kita. Itu pasti itu kita lakukan. Namun mungkin sebaiknya, karena tadi saya dengar usulan dari kawan-kawan juga untuk bagaimana di Undang-Undang 13 memasukkan semua, sementara kita memiliki 4 rancangan undang-undang yang semuanya terkait dengan pekerja. Khusus untuk platform, pekerja rumah tangga, kemudian perlindungan tenaga kerja migran, dan undang-undang ketenagakerjaan sendiri. Nah, karena itu nanti formulasinya bahkan mungkin lewat pimpinan Balek, saya usulkan pimpinan dan juga teman-teman di Komisi 9 untuk menyepakati apakah keempat undang-undang ini memungkinkan untuk dibuat dalam satu undang-undang sehingga memungkinkan untuk lebih cepat atau tidak. Saya tidak tahu mekanismenya, karena kalau menurut Pak Anu kan tadi bahwa itu tidak memungkinkan karena harus dibuat tersendiri yang Undang-Undang 13. Tapi buat kita yang pasti bahwa komitmen DPR RI bersama dengan DPR itu dibuktikan, dan insya Allah di 2026 keempat undang-undang tersebut bisa kita selesaikan. Saya rasa itu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita boleh simpulkan? Boleh? Baik, yang pertama mungkin teman-teman di Komisi 9 Balek, para menteri di Kabinet Merah Putih sekalian, setelah kita mendengar masukan dan kemudian kita juga sudah meminta pertimbangan dari badan kalian DPR dan sudah mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan putusan Hakim MK. Yang pertama, DPR akan membuat undang-undang baru tenaga kerja sesuai dengan putusan MK. Akan dibentuk, yang kedua akan dibentuk tim perumus yang akan melibatkan serikat-serikat pekerja, konfederasi serikat pekerja yang ada, DPR, dan pihak pemerintah. Kemudian yang ketiga, DPR akan mendorong partisipasi publik seluas-luasnya untuk kepentingan pembentukan undang-undang tenaga kerja yang baru. Jadi tadi seperti disampaikan oleh Pak Bob Hasan bahwa untuk supaya undang-undang ini sempurna dan bagus, kita akan mendorong partisipasi publik. Jadi mohon maklum, seperti undang-undang KUHP ini kita terus terima partisipasi publik sampai kemudian kita dapat benar-benar rumusan sehingga kita akan sahkan satu undang-undang yang benar-benar diharapkan oleh kita semua. Oleh karena itu kita minta bantuan kepada kawan-kawan dari serikat pekerja, konfederasi yang ada di Indonesia, itu kemudian untuk membantu dalam perumusan, dan juga kami akan menerima partisipasi publik sebanyak-banyaknya, termasuk dari berbagai serikat pekerja yang ada di Indonesia. Demikian kesimpulan rapat kita pada hari ini. Lebih kurangnya saya minta maaf, mungkin ada sedikit dari perwakilan, saya persilakan. Izin pimpinan, cuma mengingatkan barangkali kepada Komisi 9 begini. Undang-undang baru yang sudah diputuskan tadi oleh beliau, saya kira jangan dimaknai tentang berapa persen perubahannya. Tapi ini perintah MK, beda. Kalau inisiatif dari DPR itu akan beda. Nah, juga perlu diingat, maksud saya ini supaya dalam prosesnya nanti nggak miss begitu ya. Dia memang karena MK sudah menyatakan putusan saya udah banyak banget nih, tapi belum ada yang diubah tuh.
tumpang tindih, ada yang di PP harus di macam-macam begitu. Kira-kira itu yang barangkali buat menjadi guidance buat Komisi 9. Makasih Yang Mulia. Oke. Oke Bang. Terima kasih pada pimpinan audiensi, yaitu pimpinan DPR, Profesor Supni Dasko. Kami atas nama KSPB dengan menyimpulkan 3 rapat pada hari ini. Tentu poin kedua yaitu membentuk tim perumus ya, yang melibatkan serikat pekerja, serikat buruh, DPR dan pemerintah. Tentu ini kami sangat bangga dan memberi aplaus pada DPR. Berarti ini menunjukkan keseriusan kita bersama gitu. Tentu tim ini mungkin kami tunggu juga Pak, kapan kita diusulkan untuk membentuk tim ini, dan kami delegasi dari KSPB juga berharap dari 73 unsur yang ada di KSPB ini bisa dilibatkan, terkhusus yang mungkin yang baru-baru mungkin, yang seperti usul kami tentang medis, pekerja laut ya. Karena yang lama itu formal yang banyak ya kan, yang di undang-undang lama. Sekarang kan kita mengakomodir semua jenis pekerjaan termasuk ojol online itu. Nah, itu tentu kami minta dilibatkan juga karena memang mereka yang tahu persis kondisi mereka itu. Dan tentu kami terima kasih banyak pada rapat pada siang hari ini, dan tips salam dari Bung Iqbal pada semua yang hadir pada hari ini. Mohon maaf nanti di lain kesempatan kalau sehat kondisinya akan bisa bergabung. Terima kasih. Baik, kita cukupkan. Terima kasih atas penjelasan dan partisipasinya pada hari ini. Hasil pertemuan yang kemudian telah disampaikan tadi, kita akan tindak lanjuti secara bersama dalam rangka perbaikan dan perwujudan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lebih baik berpihak dalam kesejahteraan para pekerja di Indonesia. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan